Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran fikih kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu pilar dari ajaran agama kita, yaitu zakat. Pada pelajaran ini kita akan belajar dan mengenal apa itu zakat, apa hukumnya, apa macam-macamnya, bagaimana ketentuannya, dan yang tidak kalah pentingnya, apa hikmah di balik pensyariatan zakat bagi umat Islam. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Zakat dalam Islam. Pengertian. Yang dimaksud zakat secara bahasa adalah berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, mensucikan, dan memuji. Adapun pengertian secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Selanjutnya adalah hukum zakat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, hukum membayar zakat adalah wajib. Sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan rawahul Bukhari. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal yang berupa makanan pokok sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syarat. Yang kedua adalah zakat mal. Yang dimaksud zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim yang sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syarak kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat-syarat ini terdiri dari 5 hal. Yang pertama, harta tersebut merupakan milik penuh dari seseorang. Yang kedua, harta itu diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Yang ketiga, harta itu berkembang dan produktif. Yang keempat, hendaknya harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai nisab, yaitu batas minimal kepemilikan harta. Dan yang kelima, harta yang akan dikeluarkan zakatnya itu hendaknya telah mencapai haul, yaitu batas kepemilikan minimal dari harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Di antara objek zakat yang akan dikeluarkan zakatnya, yang pertama adalah emas. Emas wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab 93,6 gram yang telah dimiliki selama 1 tahun dan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kedua adalah perak.
Perak akan dikeluarkan zakatnya 2,5% apabila telah mencapai nisab sebesar 624 gram setelah dimiliki selama 1 tahun. Objek zakat berikutnya adalah unta. Unta akan dikeluarkan zakatnya apabila dimiliki oleh seseorang minimal sebanyak 5 ekor selama 1 tahun. Dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Berikutnya adalah sapi. Sapi yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab 30 ekor sapi dan harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1 ekor sapi umur 1 tahun setelah dimiliki selama 1 tahun. Objek zakat berikutnya adalah kambing. Kambing harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab antara 40 ekor sampai 120 ekor kambing. Dan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Selanjutnya adalah pertanian. Harta pertanian harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab sebesar 750 kg beras dan dikeluarkan setiap kali panen. Apabila pengairan menggunakan air hujan, maka zakatnya sebesar 10%. Tetapi apabila pengairannya itu menggunakan biaya atau memerlukan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%. Berikutnya adalah zakat profesi. Yang dimaksud zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan kepada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan halal yang memenuhi nisab. Zakat profesi ini nisabnya sama dengan nisabnya emas, yaitu 93,6 gram, yang besar zakatnya 2,5%. Dan yang terakhir adalah barang temuan atau barang rikas. Barang temuan atau barang rikas, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 20%. Selanjutnya kita akan mengetahui golongan yang akan menerima zakat atau golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling pokok. Yang ketiga, golongan yang menerima zakat adalah amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan diri masuk Islam. Yang kelima adalah budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta untuk menebusnya. Selanjutnya adalah ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang yang banyak, sedangkan ia tidak bisa untuk melunasinya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan.
Bagian akhir dari pembahasan zakat ini adalah hikmah zakat. Di antara hikmah zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan berzakat berarti kita akan membersihkan jiwa kita dengan zakat yang kita keluarkan. Yang kedua, membersihkan harta. Yang ketiga, meringankan beban orang muslim. Yang keempat, menegakkan kemaslahatan masyarakat. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang keenam, menunjukkan sikap taat kepada Allah atas perintah-perintah yang telah ditetapkan. Demikianlah penjelasan zakat dalam pandangan hukum Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.